Ya, selamat pagi adik-adik dokter muda. Pagi ini kita akan belajar tentang sindroma Guillain-Barré. Ya, kita mulai dengan suatu kasus. Seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan kelemahan keempat ekstremitas, dirasakan sejak 2 hari yang lalu, semakin memberat. Pada hari pertama, kedua tungkai saja yang merasa lemah. Saat ini kedua tungkai dan lengan merasa lemah. 1 minggu sebelumnya, pasien mengeluh diare ringan yang sembuh dalam 2 hari. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak lemah, tensi 120/80, nadi 100 kali per menit, respiration rate 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, status neurologi singkat, GCS 15, didapatkan tetraparesis flexit, sensoris masih dalam batas normal. Ya. Sindrom Guillain-Barré adalah suatu kumpulan sindrom klinis yang merupakan manifestasi dari acute inflammatory poliradikuloneropati yang ditandai dengan kelemahan otot bergaris dengan refleks miostatik yang menurun atau hilang. Ya. Nah, bagaimana patofisiologinya? Ya. Dimulai dari suatu infeksi, ya, ini bisa kuman Campylobacter jejuni, bisa virus Epstein-Barr, ya, bisa hemophilus influenzae, berbagai macam ya virus. Ada yang termasuk di sini dikatakan adalah SARS-CoV-2 ya, COVID ya. Nah, di mana infeksi-infeksi ini akan memicu suatu imun respon ya dan menghasilkan suatu antibodi ya. Nah, sayangnya bahwa antigen pada kuman-kuman ini ternyata mirip dengan ganglioside ya pada akson ya, pada akson dan juga pada mielin. Akibatnya antibodi yang dibentuk ini selain dia akan menetralkan kuman, akan menghancurkan kuman atau virus ya, juga akan merusak saraf tepi itu sendiri ya, bisa merusak akson, bisa merusak mielin ya. Misalnya pada GBS tipe aman itu antibodi ini akan merusak akson ya, sedangkan pada AIDP GBS yang tipe AIDP itu akan merusak suatu mielin sehingga terjadi kerusakan pada saraf tepi. Nah, GBS itu mempunyai ciri khas perjalanan penyakit ya, di mana di sini infeksinya itu biasanya dimulai 1 minggu sebelumnya ya. Ringan saja seperti ISPA atau diare ringan ya. Kemudian mulailah ya terjadi peningkatan antibodi tadi ya, dan mulailah terjadi gejala ya yang sangat progresif di minggu-minggu awal. Ya, sangat progresif di minggu-minggu awal, biasanya antara 2 sampai 4 minggu ya. Dan gejala mencapai puncaknya itu dalam 2 sampai 4 minggu ya. Dari sini misalnya di titik ini mulai tetraparesis ya. Tetraparesis yang mungkin skornya masih 4 saja, terus memburuk misalnya jadi 3, terus memburuk jadi 1 ya. Sampai dengan suatu tetraplegia di sini. Setelah itu plateau, gejala itu tidak akan berkembang. Ya, plateau selama beberapa minggu sampai dengan beberapa bulan. Ya, kemudian terus membaik, terus membaik, terus membaik, terus membaik sampai dengan recovery. Ya, beberapa full recovery, tapi beberapa juga masih ada gejala sisa. Ya, itu. Tetapi pada perjalanan penyakit ini Anda jangan meremehkan ya. Oh, mencapai puncak kan 2 sampai 4 minggu ya. Banyak sekali dalam pengalaman klinis GBS itu memburuk dalam hitungan jam atau hari. Ya. Misalnya pagi ini kita ketemu gejala sindrom Guillain-Barré ya. Baru motoriknya tetraparesis flexit motorik 4 ya. Ternyata keesokan harinya motorik itu sudah 1 dan sudah nampak gejala awal-awal dari gagal nafas. Seperti pasien kita tadi ya. Hari pertama dia masih kelemahan pada kedua tungkai. Hari kedua sudah
pada kedua tungkai dan nafasnya terlihat mulai sesak. Jadi hati-hati dengan sindrom Guillain-Barré ya. Bagaimana kita menegakkan diagnosis ya? Diagnosis sindrom Guillain-Barré itu mudah ditegakkan secara pemeriksaan klinis dan laboratorium serta pemeriksaan elektrofisiologis ya. Tapi klinis itu adalah yang utama dulu ya. Nah, ini adalah fitur-fitur klinis yang mendukung diagnosis sindrom Guillain-Barré ya. Nih, pertama ya, ini harus ada untuk diagnosis ya. Kalau simptomnya itu bilateral. Ya, jadi kelemahan pada ekstremitas itu harus bilateral ya. Biasanya sifatnya ascending, mulai dari tungkai dulu. Ya. Lalu pada keempat ekstremitas ya, tapi dimulai dari tungkai. Jadi ascending, ini ciri khas yang utama ya. Harus ada penurunan ya, refleks tendon ya. Tuh, jadi refleks patelanya misalnya, refleks bicepsnya itu turun sampai dengan absent ya. Jadi skor refleksnya itu mulai dari 1 sampai dengan 0 ya. Sifatnya subakut ya. Jadi kelemahan itu sifatnya subakut. Terjadi misalnya 1-2 hari ya. Kalau ada pasien yang datang kelemahannya itu sudah hitungan tahun, tentunya itu bukan suatu GBS ya. Nih. Nah, kriteria-kriteria yang mendukung diagnosis GBS ya, yang pertama ini tadi harus ada ya. Kriteria kedua adalah kriteria yang mendukung kalau kita ketemu adanya suatu keterlibatan otonom ya. Jadi selain kelemahan keempat ekstremitas tadi, mungkin kita ketemu kardiak aritmia ya, ketemu hipotensi ortostatik misalnya ya, atau hipertensi ortostatik ya. Jadi ini adalah blood pressure instability ya, ketemu retensi urin ya, meteorismus misalnya karena penurunan motilitas usus ya. Ini bisa mendukung diagnosis ya, walaupun tidak harus ada ya. Kedua adalah adanya keterlibatan saraf kranial ya. Biasanya ada facial weakness ya, kelemahan otot-otot wajah ya. Itu sekitar pada 30-50% yang sifatnya bilateral ya. Kadang-kadang juga ada oftalmoplegia, terutama pada tipe Miller-Fisher varian. Ya. Ini hati-hati membedakannya dengan suatu myasthenia gravis. Tetapi ya, umumnya facial weakness maupun oftalmoplegia itu jarang terjadi pada gejala-gejala awal. Biasanya sudah cukup setelah beberapa hari. Ya, ini berbeda dengan myasthenia gravis yang gejala oftalmoplegia itu justru adalah gejala pertama yang kita temui. Kemudian gejala tersebut adalah relatif simetris, ya. Jadi kelemahan pada ekstremitas sebelah kanan kurang lebih sama dengan kelemahan ekstremitas sebelah kiri. Ya. Diagnosis suportif lain misalnya adanya involvement dari sistem sensorik yang biasanya ringan. Ya, ini hati-hati ya. Biasanya gejala sensoriknya ada, ya, tapi ringan, tidak jelas ya, paling hanya kesemutan, baal yang kita tidak menemukan batas yang pas dan tepat ya. Tuh. Gejala ya. Gejala itu sifatnya perjalanannya itu progresif di 2 minggu pertama, 2-4 minggu pertama, kemudian datar pada 1-6 bulan, kemudian membaik. Jadi kalau gejalanya seperti itu, perjalanan penyakitnya kita menduga bahwa ini adalah suatu sindrom Guillain-Barré. Ya. Nah, pada pemeriksaan fungsi lumbal ya kita dapatkan fenomena
disosiasi sitoalbumin ya, di mana hitungan selnya itu normal kurang dari 10 tapi proteinnya tinggi ya. Pada pemeriksaan IMG kita mendapatkan perlambatan dari konduksi saraf ya. Ini sangat mendukung diagnosisnya ya. Awas kalau ada ini maka mungkin ya kemungkinan besar bukanlah GBS ya. Ini rule out diagnosis ya. Kalau kita menemukan bukti adanya kondisi neurotoksik ya. Misalnya apa? Pasien ini keracunan botulinum. Oh, ternyata pasien ini anak-anak dengan difteri ya. Hati-hati ya, kuman dari difteri itu dapat menyebabkan suatu toksin yang menyebabkan kelumpuhan otot ya, hati-hati ya. Atau misalnya keracunan organofosfat misalnya ya, maka pasti bukan GBS ya. Keracunan logam berat atau heksakarbon ya, misalnya pasien itu dengan kelemahan tapi kita menemukan ada bau ya, bau lem atau bau cairan-cairan pembersih ya, vapor, itu mesti kita harus yakin bahwa ini bukan GBS. Ya. Atau gejalanya hanya sensoris ya, sangat-sangat jarang GBS itu hanya sensoris. Jadi kalau ada pasien keluhannya cuma kesemutan pada seluruh ekstremitas, lupakan gejala GBS ya. Mainly GBS itu adalah motorik. Ya. Kalau ada hal-hal berikut kita perlu ragu-ragu ya, bukan rule out tapi kita harus ragu-ragu apakah ini GBS atau bukan ya. Ini meragukan kalau seperti ini ya. Kalau hasil lumbal fungsinya itu ya banyak PMN ya. Jadi kalau ada peningkatan sel pada fungsi lumbal, ini tentunya kemungkinan bukan GBS karena ciri khas GBS itu pada lumbal fungsinya adalah disosiasi sitoprotein ya. Kalau terjadinya gejala bowel dan bladder itu sangat dominan dan terjadi di awal ya serta menetap ya. Itu jarang pada GBS ya. Pada GBS itu terjadinya retensi urin itu setelah beberapa hari biasanya ya. Tapi kalau di awal-awal langsung terjadi dan menetap, awas ya, mungkin bukan GBS ya. Juga kalau kita mendapatkan batas sensoris yang tegas ya. Misalnya begini. Anda ketemu pasien dengan paraparesis ya. Tetapi Anda menemukan ada gangguan sensoris sampai setinggi umbilikus misalnya. Jelas. Jadi di bawah umbilikus itu hipoestesi, di atas umbilikus itu normal. Maka lupakan itu GBS. Kemungkinan besar bukan. Ya. Atau misalnya seorang pasien dengan tetraparesis, ya. Akan tetapi kita menemukan batas sensoris yang tegas bahwa deltoid, daerah deltoid ke bawah, ya itu misalnya anestesia. Tapi pada daerah leher, wajah, ya, bahu, atas, ya itu sensorisnya masih normal. Jadi kalau ada batas sensoris yang tegas, kemungkinan besar bukan GBS. Juga kalau ada asimetri, ya, misalnya kelemahan tubuh yang sebelah kiri itu skornya 1, yang sebelah kanan skornya 4, ya, atau benar-benar hemiparesis, yang sebelah kanan 1, yang sebelah kiri normal, ya, itu bukan GBS. Atau misalnya monoparesis, ya, tungkai sebelah kiri 1, ekstremitas yang lain normal, maka lupakan itu GBS, ya, itu bukan. Ya. Ada 5 tipe sindrom Guillain-Barré, ya. Yang paling banyak adalah AIDP, ya, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, ya. Ini biasanya penyakitnya sifatnya progresif, simetris, ya, dengan hiporefleksia. Ini adalah bentuk yang paling banyak. Kalau di Amerika sampai 90%.
ya. Yang kedua adalah aman, ya, acute motor aksonal neuropati, ya. Biasanya gejalanya murni motorik, ya. Kan tetapi katanya refleks ototnya malah relatif masih agak bagus, ya, dan sangat berhubungan dengan infeksi Campylobacter jejuni. Tipe ketiga adalah AMSAN, ya, acute motor sensory axonal neuropati, ya, mirip dengan aman, ya. AMSAN ini merupakan lesi aksonal, ya, tapi bedanya tidak hanya saraf motorik yang kena, saraf sensoriknya juga kena. Bentuk keempat adalah varian Miller-Fisher. Biasanya pada varian Miller-Fisher itu kelemahan otot tidak terlalu dominan, ya, tapi masih bisa terjadi pada 50% kasus. Yang khas pada Miller-Fisher varian ini adalah oftalmoplegia bilateral, ataksia, dan arefleksia. Ya, nih bentuk kelima adalah bentuk otonomik, ya. Gejala utamanya adalah yang dominan adalah autonomic symptom, khususnya adalah kardiovaskular dan visual. Juga bisa terjadi gangguan sensoris, recovery-nya lambat dan mungkin incomplete. Dari semua ini, ya, yang bagus prognosisnya adalah AIDP dan Miller-Fisher. Yang kurang bagus prognosisnya adalah aman AMSAN serta autonomik. Ya. Diagnosis banding, ya, Anda harus memikirkan diagnosis banding. Pertama adalah miastenia gravis, ya. Apa yang membedakan, ya, kalau miastenia gravis itu dia itu kelemahannya itu sifatnya adalah periodik, ya. Pagi-pagi masih segar, ya, tidak ada paresis, tidak ada oftalmoplegi, tapi semakin siang, semakin sore maka pasien itu semakin lemah, ya. Besok paginya sehat lagi, ya. Tapi pada GPS kelemahan itu sifatnya progresif, semakin memburuk dalam 2-4 minggu pertama, ya. Pada miastenia gravis itu paling sering gejalanya hanya oftalmoplegia, miosis, ptosis, ya, dan kelemahan otot yang jarang sampai dengan suatu paraparesis yang berat atau sampai paraplegia. Sedangkan pada GPS itu sangat sering sampai terjadi suatu paraplegia. Itu kita membedakan GBS dengan miastenia gravis. Kemudian DD kedua adalah keracunan kuman Clostridium botulinum, ya. Pada botulism itu apa yang membedakan, ya? Pada botulism itu gejalanya akut, ya, mirip dengan GBS, tapi ada histori terjadi setelah mengkonsumsi suatu makanan, ya, misalnya makanan kaleng yang kadaluarsa seperti itu, ya, kacang yang agak basi, ya. Seperti itu mungkin itu mengarahkan kita pada suatu botulism, ya, dan gejalanya adalah suatu gejala peningkatan ini, ya, kolinergik, ya, jadi ada hipersalivasi seperti itu. Kemudian transverse mielitis, ya, misalnya DD yang ketiga adalah transverse mielitis, ya. Nah, pada transverse mielitis ini misalnya yang terlibat adalah medula spinalis segmen cervical, maka Anda akan mendapatkan juga suatu tetraparesis, tetapi tipenya adalah tipe UMN. Kemudian pada transverse mielitis ini Anda juga akan mendapatkan batas sensoris yang tegas, ya. Misalnya transverse mielitis itu terkena segmen medula spinalis T10, ya, maka Anda akan mendapatkan gejala awal itu berupa tetraparesis, ya, dan adanya batas sensoris yang tegas pada umbilikus, ya. Juga transverse mielitis ini biasanya adalah abrupt, ya, bukan ascending, ya, langsung terjadi kelemahan yang komplit, ya. Itu. DD keempat adalah periodik paralysis hipokalemia, ya. Ini juga terjadi kelemahan otot yang sifatnya kadang-kadang juga seperti ascending, ya, dimulai dengan tungkai lalu ke 4 ekstremitas. Kemudian
Bedanya pada periodik paralysis hipokalemi ini refleks tendonnya masih relatif spare ya, masih relatif ada. Sangat jarang pada periodik paralisis hipokalemi itu refleks tendon itu sampai hilang sama sekali, jarang ya. Kemudian pada periodik paralisis hipokalemia itu murni motorik, sensorik biasanya tidak terganggu ya. Dan yang paling penting adalah pada pemeriksaan elektrolit kita dapatkan kalium yang rendah ya, biasanya di bawah 2 ya, atau di bawah 2,5 lah, seperti itu. Dan ada riwayat keluarga biasanya ya. Dan kalau kita anamnesis lagi, pasien sudah mengalami ini beberapa kali ya, tidak hanya 1 kali saja. Sedangkan pada GBS itu walaupun memungkinkan adanya kekambuhan, tapi sangat jarang ya, paling hanya sekali seumur hidup atau mungkin 2 kali seumur hidup ya. Itu untuk membedakan diagnosis bandingnya ya. Anda harus bisa ini. Pemeriksaan penunjang apa yang kita butuhkan untuk menegakkan GBS? Satu adalah ENMG ya, di situ akan menunjukkan slowing dan conduction block ya. Nanti ada juga beberapa fitur yang bisa menunjukkan ke arah GBS. Kemudian fungsi lumbal ya, di mana di situ akan kita dapatkan disosiasi sitoprotein. Ya. Sehingga dalam menegakkan diagnosis kita bisa membuat seperti ini. Diagnosis klinis tetraparesis tipe LMN ya. Misalnya pada kasus yang tadi Anda juga bisa tambahkan misalnya dyspnea ya, sesak nafas misalnya ya. Topis kita bisa tuliskan saraf tepi, etiologis kita tuliskan sindroma Guillain-Barré. DD boleh ditulis seperti yang tadi, myasthenia gravis ya, transverse myelitis ya. Boleh. Tata laksananya ingat ya bahwa sindroma Guillain-Barré itu merupakan gawat darurat neurologi ya. Gejala dapat cepat memburuk ya dengan ancaman gagal nafas. Jadi Anda jangan berpikir pagi ini pasien hanya tetraparesis skor motorik 4 maka masih aman lah untuk 2-3 hari lagi. Itu tidak boleh seperti itu ya. Karena pagi tetraparesis mungkin malam sudah tetraplegia dengan gagal nafas. Hati-hati ya. Maka kalau Anda sudah mendiagnosis pasien ini suspek GBS, itu harus dirujuk ke rumah sakit ya. Tidak sembarang rumah sakit ya, harus rumah sakit yang ada dokter spesialis sarafnya dan mempunyai ICU dengan ventilator ya. Walaupun gejala kelemahan ekstremitas itu masih relatif ringan. Ya, kenapa harus di rumah sakit yang punya ventilator? Karena ya pasien GBS itu semua punya ancaman gagal nafas. Ya, saat ini ada beberapa rumah sakit yang tipe D mungkin tidak punya ventilator. Jangan dirujuk ke sana. Ya, pastikan rumah sakit yang Anda merujuk itu harus punya ventilator, harus ada dokter spesialis sarafnya ya. Pengobatan ya umumnya suportif ya, oksigen ini harus ya bila perlu dengan ventilator. Terapi utama adalah plasmaferesis atau IVIG ya, keduanya ini mempunyai efektivitas yang mirip ya, hanya IVIG itu lebih simpel dalam pemberian, sedangkan plasmaferesis ini rumit ya, butuh alat, kita mesti koordinasi dengan PMI, cukup rumit ya pelaksanaan plasmaferesis ini. Cuma lebih murah ya. Biaya plasmaferesis itu kurang lebih sekitar 30 juta lah, dibanding dengan kalau kita menggunakan IVIG itu bisa mencapai 60 juta. Tetapi IVIG itu mudah ya, mudah sekali untuk diberikan. Prognosis, kebanyakan pasien dengan sindrom Guillain-Barré itu bisa sembuh sendiri ya, dengan recovery yang cukup bagus ya, sekitar 85% ya. Tapi masih ada kematian ya, tingkat kematiannya itu 4-7%. Jadi masih cukup tinggi ya.
25% pasien dengan sindrom Guillain-Barré itu butuh artificial ventilation, mulai dari sekedar mungkin oksigen high flow sampai dengan butuh ventilator. Ya, hati-hati ya, makanya pada GBS ini ya. 60-80% pasien itu bisa berjalan dalam 6 bulan ya. Namun beberapa itu masih ada gejala sisa ya, seperti agak merasa lemah ya, kebas-kebas ya, ataupun mudah lelah. Ya, jadi secara umum masih relatif baguslah prognosisnya. Ya. Ada beberapa hal yang merupakan faktor resiko bahwa GBS itu akan cenderung memburuk ya, atau mempunyai prognosis yang kurang baik ya. Apa saja ya? Kalau tipe GBS-nya adalah tipe aman, acute motor axonal neuropathy ya. Atau ada pasien juga dengan komorbid diabetes, tekanan darah tinggi ya, urosesis ya. Febris ya, butuh ventilator. GBS disertai dengan gangguan kesadaran ya. Tidak adanya gejala ISPA sebagai awal dari GBS ini. Jadi misalnya kita ketemu pasien GBS, kita tanya seminggu yang lalu batuk pilek enggak? Enggak, itu dok sehat-sehat aja. Nah ini malah justru bahaya ya. Karena apa? Yang didahului dengan ISPA itu kebanyakan adalah AIDP yang mempunyai prognosis yang baik. Ya. Kalau ada hiperglikemi, kalau ada hiponatremia, hipoalbumin, ya, leukositosis, ya, hiperfibrinogenemia, ya, ada fungsi liver dan fungsi ginjal yang nggak bagus, ya. Ini semua merupakan tanda-tanda prognosis yang kurang bagus. Mesti harus kita waspadai. Oke, terima kasih. Semoga kuliah kali ini dapat bermanfaat.